Kenapa dulu banyak ilmuwan Muslim di berbagai bidang ilmu pengetahuan, tapi sekarang Islam malah tertinggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Naima dari kelas TBIGB. Jadi di sini saya akan membahas tentang buku Islam Science Muslim and Technology karya Profesor Said Hussein Nasr yang dibahas bersama Muzafar Iqbal. Buku ini tuh diterbitkan tahun 2022, tapi isinya itu masih relevan sampai sekarang. Nah, di sini kita bakal mengupas kenapa dan bagaimana kita bisa kembali bersinar di dunia sains dan bagaimana seharusnya Muslim bersikap terhadap sains dan teknologi modern Barat. Nah, jadi selama beberapa menit ke depan, kita bakal bedah 4 pilar pemikiran Nasr yang menjelaskan kondisi umat Islam sekarang dan langkah yang bisa diambil. Pilar pertama, kritik fundamental sains modern. Nah, pilar pertama ini langsung menjawab pertanyaan besar. Kenapa umat Islam bisa tertinggal? Nah, Nasir bilang masalah utama itu bukan cuma kurangnya ilmuwan Muslim, tapi sifat sains modern itu sendiri. Jadi, sains modern menurut Nasir itu sudah sekuler sifatnya, alias terlepas dari Tuhan dan etika. Jadi fokusnya itu cuma ke hal yang bisa diukur, yang bisa dilihat. Terus akibatnya, ilmu itu sifatnya jadi sempit dan materialistik. Padahal dalam Islam, belajar tentang alam berarti belajar tentang tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jadi ilmu itu bukan sekedar hal yang perlu kita kuasai atau dominasi, tapi untuk makrifah alias mengenal pencipta. Nah, kalau sains itu dipisahkan dari Tuhan, maka alam itu cuma jadi sumber daya yang dieksploitasi. Jadi, Nasr itu menekankan kita harus kritis terhadap cara Muslim mempelajari sains. Jadi, jangan sekedar meniru Barat. Pilar kedua, kosmologi dan kontroversi evolusi. Nah, pilar kedua ini tuh tentang bagaimana seharusnya sains itu dipelajari. Jadi, Nasr itu mengajak kita untuk mengintegrasikan ilmu dan spiritualitas kita. Contohnya nih, soal teori kosmologi dan evolusi. Nasr menekankan pandangan Al-Quran terhadap alam semesta itu punya hierarki realitas, alias manusia itu ditempatkan sebagai khalifah, bukan sekedar seperti ciptaan ataupun benda yang kebetulan ada. Jadi beliau itu menolak beberapa aspek teori evolusi yang menekankan materialisme, karena menurut beliau itu bisa merusak doktrin spiritual Islam. Tapi intinya pesannya itu bukan berarti kita menolak sains, bukan berarti kita benar-benar anti terhadap sains, tapi kita harus menyesuaikan kerangka ilmiah sains dengan nilai-nilai tauhid. Misal nih ada teori Darwin yang mengatakan manusia itu dari kera gitu. Nah, kita sebagai muslim tuh jangan langsung percaya gitu, tapi kita juga melakukan penelitian tentang biologi, tentang sejarah gitu, agar bisa membuktikan bahwa teori Darwin itu tidak sepenuhnya benar. Nah, Nasr juga mengkritik pendekatan atau penelitian terhadap mukjizat ilmiah, seperti ada tsunami besar atau unta yang keluar dari batu, seperti itu. Mereka mencoba membuktikan Al-Quran dengan sains modern. Nah, menurut Nasr itu berbahaya karena membuat seolah-olah wahyu itu bergantung pada sains yang filosofinya sendiri itu problematik. Pilar ketiga, krisis lingkungan dan etika teknologi. Jadi pilar ketiga ini tentang dampak nyata ketika sains dipisahkan dari etika. Ya, jadinya krisis lingkungan global. Sains yang cuma fokus pada eksploitasi alam akan menghasilkan kerusakan besar. Nasr bilang, umat Islam harus sadar tanggung jawab sebagai khalifah. Alam itu bukan cuma benda, tapi makhluk yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teknologi itu juga perlu dikendalikan secara etis gitu. Kalau fondasi sainsnya saja sekuler, nah teknologi pun akan menjadi alat yang bisa merusak alam. Nah, jadi bukan cuma soal lebih banyak ilmuwan, tapi pemimpin intelektual yang bisa membangun sains yang etis.
Jadi kita perlu beralih dari mentalitas pembeli teknologi menjadi produsen ilmu pengetahuan yang berakar pada prinsip agama. Pilar keempat, solusi dan jalan menuju kebangkitan. Nah, menurut Nasser, solusinya itu terletak pada integrasi dan kembalinya ke tradisi. Jadi Nasser ini menyuruhkan kebangkitan Saintia Sakra atau kerangka ilmu dengan hierarki di mana puncaknya itu adalah tauhid. Jadi semua ilmu dari fisika, biologi hingga metafisika itu harus membuat kita itu mendekat kepada Tuhan. Nah, untuk mencapai hal ini, Nasir mengusulkan perlunya reformasi filosofis pendidikan Islam. Jadi ilmu agama dan umum itu nggak boleh dipisahkan. Kita perlu membangun kembali kerangka ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang semuanya berpusat pada nilai-nilai Islam. Nasa meyakini bahwa hanya dengan menciptakan pandangan dunia Islam atau Islamic worldview yang utuh, di mana spiritualitas dan etika menjadi dasarnya, baru bisa melahirkan sains dan teknologi yang canggih tapi juga berkah. Nah, jadi inilah buku Islam Science Muslim Technology yang bukan cuma kritik atau keluhan, tapi juga sebagai panduan kita bagaimana Muslim itu harus mempelajari sains dengan benar. Mungkin sebuah bacaan yang wajib bagi siapapun yang peduli masa depan peradaban Islam. Jadi Nasr ini tidak sekedar menyalahkan sains, tapi juga mengubah sudut pandang kita terhadap sains. Jadi sains modern itu bukan musuh, tapi alat yang harus dipahami dengan cara yang juga selaras dengan nilai Islam. Nah, dari ketidaksesuaian ini menjadikan umat muslim menjadi tertinggal. Tapi bukan karena umat muslim itu kurang pintar atau malas gitu. Oke, sekian review kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.